Kita nyanyi bersama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggunya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua di rumah di dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya, di dalam keadaan sukacita juga. Nah adik-adik, sekarang kita udah tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali Tuhan kami ucap syukur karena di pagi hari yang baru ini, Tuhan berikan kami kesehatan dan juga sukacita. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati kami juga kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan yang pimpin di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Oke, kakak bacain dari sini ya adik-adik. Nanti adik-adik juga ngikutin di rumah masing-masing, baca Alkitabnya masing-masing. Oke, kakak baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Emang cuman satu ayat aja, tapi pesan Tuhannya sangat jelas ya adik-adik. Oke, sebelum kakak masuk ke intinya, kakak mau cerita dulu sebenarnya surat Tesalonika ini dibikin oleh siapa sih? Ya, surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menulis untuk jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik, jemaat di Tesalonika itu ada orang-orang yang sudah percaya Yesus, tapi ada juga orang-orang yang belum percaya sama Yesus. Nah, surat yang Paulus tulis ini untuk jemaat di Tesalonika bertujuan untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat di Tesalonika. Nah, juga Paulus ingin menasihati orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, adik-adik. Karena jemaat di Tesalonika mengalami kesalahpahaman terhadap ajaran yang Paulus ajarkan adik-adik kepada mereka. Nah, mereka salah paham kayak gimana? Mereka salah paham bahwa mereka tidak yakin, tidak percaya terhadap kedatangan Tuhan Yesus nanti. Dan juga mereka tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati ketika kedatangan Tuhan Yesus nanti. Nah, jadi di sini Paulus menasihati mereka adik-adik supaya tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan juga dibangkitkan. Nah, Paulus juga mengingatkan supaya apa tadi di ayat 15? Supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Karena nih adik-adik, ternyata ketika mereka jemaat Tesalonika ini nggak percaya terhadap ajaran Paulus, Paulus sampai harus keluar dari Tesalonika adik-adik. Jadi Paulus itu seperti diusir ya, diasingkan. Jadi Paulus harus pergi keluar dari jemaat Tesalonika itu. Jadi Paulus mengingetin supaya tidak boleh melakukan kejahatan terhadap kejahatan, tidak boleh membalas jahat dengan yang jahat, tapi kita harus membalas yang jahat dengan kebaikan dan senantiasa untuk melakukan hal yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi Paulus mengajarkan jemaat Tesalonika untuk saling mengasihi adik-adik, antar jemaat dan juga jemaat maupun terhadap semua orang. Semua orang ini siapa? Misalnya ada orang pendatang ke Tesalonika yang mereka belum kenal. Nah, mereka harus berbuat baik juga terhadap mereka. Tidak boleh ada yang melakukan kejahatan. Paulus juga mengingatkan adik-adik untuk jemaat Tesalonika dan juga adik-adik semua untuk tetap setia di dalam kasih Tuhan, untuk tetap teguh dengan kepercayaan. Tidak boleh gampang goyah kepercayaan,
Sekali kita percaya Yesus, harus terus percaya Yesus dan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, intinya adik-adik, Paulus mau mengingatkan yang pertama, kita harus memperbaiki hubungan antara sesama kita. Jadi, maksudnya apa? Kita harus saling menjaga hubungan ya, maksudnya ketika kita punya teman, kita punya mama bapak, kakak adik, kita harus saling mengasihi. Kita harus kasihi mereka meskipun misal mereka ada yang menyakiti kita. Nah, kita tidak boleh menaruh dendam adik-adik kepada mereka, tapi kita harus mengasihi mereka dengan cara memberikan maaf kepada mereka. Kemudian yang kedua, yang tadi adalah kalau mereka atau ada teman adik-adik nih yang melakukan kejahatan sama adik-adik, jahil sama adik-adik, nah itu nggak boleh kita balas juga jahil, nggak boleh kita balas juga dengan kejahatan. Tapi apa? Kita harus balas dengan kebaikan. Kita tidak boleh ketika mereka jahilin kita balas mereka untuk jahil. Itu nggak bisa. Tuhan ajarkan kita untuk menyatakan kebaikan kepada mereka, memaafkan mereka. Nah, bagaimana sih Kak caranya? Bisa juga dengan cara kita mendoakan mereka supaya mereka tidak nakal lagi sama kita, supaya mereka tidak jahil lagi sama kita. Kita bisa loh dengan cara begitu. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk melakukan hal-hal baik senantiasa. Sekalipun itu sulit, makanya kita diberikan Tuhan cara supaya kita tuh terus kuat, yaitu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan tidak melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, jadi adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita supaya senantiasa berbuat kebaikan. Nah, salah satunya juga contoh adik-adik berbuat baik adalah adik-adik rajin belajar. Karena adik-adik masih pelajar semua kan, jadi harus rajin belajar, itu berbuat baik juga. Kemudian nurut sama orang tua, itu juga berbuat baik. Rajin baca firman Tuhan dan juga berdoa, itu juga salah satu contoh-contoh lah ya untuk adik-adik bagaimana cara untuk berbuat baik. Itulah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dikuatkan, semoga adik-adik juga diingatkan, dan juga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik. Oke, sebelum kita selesai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya senantiasa kami melakukan kebaikan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Senantiasa kami mendoakan setiap orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami dan kami memaafkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Dede, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Semoga ibadah kita hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan ya Dede. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Udah di tengah. Ulang lagi. Lanjut aja. Oh iya, langsung. Hidup ini adalah
jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita tutup ibadah ini dengan doa yang mengajarkan kepada kita. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.